Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau menyelami jantung dari setiap analisis investasi yang solid. Dari mana sih kita dapat informasi yang bisa dipercaya? Kita akan bongkar bab 3 dari kitab Security Analysis, edisi ke-6. Bab ini spesifik banget membahas sumber-sumber informasi krusial bagi analis di eranya Graham dan Dodd. Buat Anda yang lagi terus belajar analisis, dapetin data yang benar itu kan langkah pertama yang fundamental banget ya. Nah, misi kita kali ini ibaratnya memetakan ladang perburuan utama nih, tempat para analis legendaris ini dulu cari fakta dan angka. Kayak peta harta karun data lah di masa lalu. Informasi itu memang kekuatan, tapi tantangannya seperti yang nanti kita lihat adalah nemuin info yang akurat dan lengkap, apalagi dulu terbatas. Oke, kita mulai gali yuk. Kita mulai dari yang paling kelihatan ya, laporan resmi perusahaan, laporan tahunan. Ini pasti yang utama kan ya. Tapi seberapa bisa diandelin sih sumber ini waktu itu? Ya, tentu aja laporan tahunan itu titik awal yang penting banget. Tapi, nah ini, bab 3 ini langsung kasih semacam peringatan gitu. Kelengkapan dan kualitasnya itu sangat bervariasi zaman dulu. Jauh lah dari standar kita kenal sekarang. Graham dan Dodd bahkan sampai merasa perlu loh menetapkan kriteria minimum. Buat apa? Buat laporan laba rugi tahunan yang mereka anggap cukup lengkap. Jadi nggak asal nerima aja. Oh, sampai segitunya ya? Ada kriteria khusus, apa aja tuh item-itemnya? Ada 7 item kunci yang mereka sebutin. 1. Angka penjualan atau pendapatan kotor. 2. Laba bersih, tapi ini sebelum item-item berikutnya ya. 3. Rincian beban depresiasi sama deplesi. 4. Beban bunga. 5. Pendapatan non-operasional. Ini harus dirinci. 6. Provisi pajak penghasilan. Terus yang ketujuh, laba bersih finalnya. Menetapkan kriteria ini berarti banyak perusahaan waktu itu nggak nyajiin data selengkap itu. Tepat sekali, itu dia intinya. Mereka menyoroti ini karena, ya itu tadi, banyak perusahaan cuma kasih angka laba bersih akhir. Atau kadang lebih parah lagi, mereka kasih contoh spesifik kok di buku. Misalnya United States Leather Company. Laporannya minim banget informasinya. Kadang cuma sebut laba bersih buat dividen sama berapa dividen yang dibayar. Udah. Wah, tanpa penjualan, tanpa biaya operasional, depresiasi nggak jelas. Gimana analis bisa nilai kinerjanya ya? Susah banget pasti. Nah, itu dia. Gimana mau nilai keberlanjutan bisnisnya? Makanya fokus ke 7 item tadi, itu upaya mereka buat menembus ibaratnya kabut akuntansi lah. Biar paham sumber labanya dari mana. Bukan cuma angka akhir yang, ya, bisa aja kan dimanipulasi. Laporan tahunan. Sekarang kan kita biasa lihat laporan kuartalan yang detail banget ya. Dulu gimana? Ada nggak info interim gitu? Nah, ini poin penting lain yang disorot sama Graham dan Dodd. Mereka amati, mayoritas perusahaan saat itu nggak nerbitin laporan interim. Mau kuartalan, semesteran, jarang banget. Kalaupun ada yang nerbitin, seringkali detailnya, terbatas banget. Mungkin cuma angka laba bersih aja satu baris. Tanpa penjualan, tanpa HPP gitu? Iya, tanpa rincian penting kayak penjualan, beban pokok, depresiasi, atau pajak buat periode itu. Mereka juga menekankan ironinya nih. Manajemen perusahaan kan pasti punya data interim itu buat ngelola bisnis sehari-hari, ya kan? Tapi kok ya enggan kita dibagikan ke pemegang saham. Wah, jadi ada asimetri informasi yang gede banget ya saat itu. Banget. Jadinya analis zaman itu seringkali kayak terbang dalam gelap aja gitu. Berbulan-bulan nunggu laporan tahunan berikutnya. Pasti susah banget ya buat analisis tren jangka pendek atau kalau mau deteksi masalah lebih awal. Susah sekali. Makanya Graham dan Dodd menekankan pentingnya ada tekanan, entah dari bursa efek atau nanti dari regulator kayak SEC. Tujuannya ya mendorong transparansi yang lebih sering dan lebih detail. Informasi yang tepat waktu itu krusial banget. Meskipun mungkin nggak selengkap laporan tahunan, ya setidaknya bisa bantu nilai momentum bisnis, bisa bantu sesuaikan valuasi. Kalau enggak, ya risiko bikin keputusan pakai data basi. Oke, jadi selain laporan perusahaan yang ternyata banyak PR-nya, kemana lagi nih analis bisa cari informasi yang resmi atau setidaknya lebih terstruktur? Ada kewajiban lapor ke badan lain gitu nggak waktu itu? Betul. Sebelum era SEC mendominasi ya, Graham dan Dodd nunjuk ke sumber-sumber penting lain, terutama dokumen yang diajukan perusahaan ke regulator sektoral. Contoh klasik yang mereka angkat itu laporan perusahaan pipa minyak di Standard Oil Group ke Interstate Commerce Commission atau ICC. Oh, ICC yang ngatur transportasi antar negara bagian itu ya, termasuk pipa? Iya, betul. Nah, ternyata laporan ke ICC ini ngungkap detail signifikan soal aset liquid perusahaan-perusahaan ini.
Jumlah kas sama surat berharga mereka tuh gede banget. Dan informasi ini nggak disajikan sejelas itu di laporan tahunan buat pemegang saham. Wow, jadi ada harta karun data tersembunyi gitu ya di laporan buat regulator spesifik. Ini kayak kerja detektif beneran dong. Persis. Contoh lain nih, laporan perusahaan transportasi publik ke Komisi Transit di wilayah operasinya. Mereka nyebut kasus Interboro Rapid Transit Company di New York. Info penting soal kondisi finansial anak usahanya malah keungkap dari laporan ke Komisi Transit, bukan dari laporan induknya. Menarik. Terus, sebelum SEC mewajibkan prospektus yang detil kayak sekarang, aplikasi perusahaan buat listing saham di bursa besar kayak NYSE itu juga sumber info berharga. Biasanya isinya lebih rinci soal operasi dan keuangan dibanding laporan tahunan biasa. Ini semua nunjukin kalau analis itu perlu berburu info di luar laporan standar perusahaan. Strategi yang cerdik ya, manfaatin celah informasi di berbagai jalur pelaporan. Oke, kita perdalam lagi nih untuk jenis efek spesifik. Gimana kalau obligasi? Kan seringkali kepentingan pemegang obligasi agak beda ya sama pemegang saham. Ada sumber info unik nggak di situ? Ada. Bab 3 ini secara khusus nyebutin laporan yang diajukan perusahaan ke wali amanat obligasi atau bond trustee. Wali amanat ini kan wakilnya pemegang obligasi ya. Nah, perjanjian obligasi itu seringkali mengharuskan perusahaan kasih laporan finansial tertentu ke mereka. Kadang laporannya lebih detail atau fokus ke aspek keamanan obligasi, kayak arus kas buat bayar bunga dan pokok. Info ini nggak selalu dipublikasiin luas. Dan ada contoh nggak di mana laporan ke wali amanat ini bener-bener ngasih pencerahan penting? Ada, contohnya kuat banget dan sering dikutip dari buku ini. Kasus obligasi Mason City and Fort Dodge Railroad Company 4S. Bunganya 4%. Kalau lihat laporan tahunan biasa, obligasi ini mungkin kelihatan aman-aman aja. Kenapa? Ya karena bunganya selalu dibayar tepat waktu. Oke, terus. Tapi, laporan yang diajukan perusahaan ke wali amanat ngungkap fakta yang mengejutkan banget. Ternyata, bunga obligasi ini nggak dihasilkan dari pendapatan operasional perusahaan kereta api itu sendiri. Perusahaannya malah rugi sebetulnya. Loh, terus dibayar pakai apa dong? Dibayarin sama perusahaan induknya, Chicago Great Western Railroad Company, murni karena alasan kebijakan strategis induknya, bukan karena kemampuan finansial si anak perusahaan ini. Astaga, itu sih ngubah segalanya ya. Dari yang kelihatannya investasi pendapatan tetap stabil, jadi sesuatu yang bergantung banget sama kemauan dan kemampuan perusahaan lain. Resikonya jadi beda banget. Tepat sekali. Informasi dari laporan wali amanat itu benar-benar buka mata soal risiko sebenarnya yang tersembunyi di balik pembayaran bunga yang rutin. Ini contoh sempurna gimana kalau kita gali sumber info alternatif, itu bisa mengungkap kebenaran fundamental yang nggak kelihatan di permukaan. Dan kenapa analis yang rajin cari info di mana-mana bisa dapat keunggulan? Contoh kasusnya gampang banget nunjukin nilai dari gali lebih dalam. Oke, sejauh ini kita udah bahas laporan perusahaan, tahunan dan interim, dokumen regulator spesifik, sama laporan wali amanat. Ini kan sumber primer atau semi-primer ya. Terus gimana dengan sumber eksternal yang mencoba ngumpulin atau nganalisis data ini? Di mana analis dapat gambaran pasar lebih luas, data industri, atau sekedar kompilasi data yang lebih gampang diakses. Nah, disinilah peran penting publikasi statistik sama media keuangan masuk. Era Graham dan Dodd itu kan masa keemasan investasi tebel-tebel yang jadi rujukan utama. Mereka nyebutin nama-nama besar waktu itu. Moody's, Poor's, yang nanti gabung jadi Standard & Poor's, Fitch, sama Standard Statistics. Ini usaha yang luar biasa loh, buat ngompilasi data keuangan dan operasional ribuan perusahaan dalam format standar. Bayangin tebelnya buku-buku ini sebelum era digital. Itu database utama zaman itu. Selain manual tebel itu, ada sumber lain buat berita atau data yang lebih update nggak? Tentu ada. Media berita finansial yang jadi bacaan wajib. Kayak Commercial and Financial Chronicle yang komprehensif banget, atau ya Wall Street Journal buat berita bisnis dan pasar terkini. Selain itu, sumber yang seringkali dianggap remeh tapi penting banget menurut Graham dan Dodd, itu adalah jurnal perdagangan khusus industri atau trade journals. Oh ya, contohnya apa tuh? Mereka kasih contoh spesifik. Iron Age buat industri baja, Automotive Industries buat otomotif, Willett and Gray buat berita dan statistik industri gula, Oil and Gas Journal buat migas, Railway Age buat perkereta apian. Jurnal-jurnal ini ngasih konteks industri, tren teknologi, data produksi spesifik yang seringkali nggak ditemuin di media finansial umum.
Bahkan disebutin juga kalau Dow Jones and Company, penerbit WSJ, waktu itu udah kasih perkiraan mingguan tingkat produksi baja buat raksasa kayak US Steel. Itu kan data frekuensi tinggi yang berharga banget ya. Menarik banget ya penekanan di jurnal perdagangan spesifik itu. Ini kayaknya nunjukin kalau jadi analis bagus itu nggak cukup cuma paham angka doang, tapi juga harus ngerti seluk-beluk industrinya. Sumber-sumber sekunder ini, entah manual atau media, pada dasarnya ngerjain kompilasi dan kurasi data dari sumber primer gitu ya. Betul. Mereka ngirit banyak waktu analis dengan nyajiin data dalam format yang lebih terstruktur atau kasih berita dan analisis terkini. Tapi, ya perlu diingat juga batasannya. Data di manual bisa jadi agak telat dikit ya, ada lag time. Terus ada potensi salah juga pas kompilasi. Dan kedalamannya mungkin nggak selalu cukup buat analisis yang dalam banget. Analis yang cermat tetap perlu ngecek balik ke sumber primer kalau bisa, atau kalau nemu yang aneh-aneh gitu. Jadi ada ekosistem informasi yang berlapis ya. Tapi gimana kalau semua sumber yang dipublikasiin ini laporan perusahaan, dokumen regulator, manual, media masih belum cukup juga? Belum jawab pertanyaan spesifik analis. Mungkin ada detail ambigu atau info penting yang sengaja nggak diungkap. Graham dan Dodds nyaranin langkah yang lebih direct nggak? Kayak nanya langsung ke perusahaan gitu. Kedengerannya agak nekat ya di zaman itu. Mereka memang bahas opsi buat ngajuin pertanyaan langsung ke manajemen perusahaan. Tapi ya diakui juga, ini bukan jalan yang gampang. Perusahaan, apalagi di era itu, seringkali nggak terlalu terbuka sama pertanyaan detail dari investor individu atau analis, kecuali mungkin dari bankir atau pemegang saham yang gede banget. Hasilnya nggak pasti, seringkali ngecewain. Lah, terus kenapa tetap dimasukin sebagai salah satu sumber potensial? Karena mereka ngelihatnya ini sebagai bagian dari hak pemegang saham, shareholder rights. Hak buat dapat info relevan dan material soal investasinya. Graham dan Dodd berpendapat kalau permintaannya tegas, sopan, spesifik, dan untuk informasi yang sah, apalagi kalau info itu biasa dipublikasiin sama pesaing di industri yang sama, kadang bisa berhasil kok. Mereka saranin permintaannya didasarin logika bahwa info itu memang dibutuhin buat penilaian yang wajar, bukan cuma iseng pengen tahu. Jadi meskipun peluangnya kecil dan butuh gigi, ini jalur yang nggak boleh diabaikan gitu aja kalau sumber lain udah mentok. Ini nunjukin sikap proaktif yang mereka hancurkan. Wah, pengingat ya, kalau jadi investor atau analis itu juga berarti berani nyuarin hak buat transparansi. Pendekatan yang menarik. Sekarang, kita coba perluas pandangan dikit. Selain gali data spesifik perusahaan, gimana caranya analis bisa paham konteks besarnya? Dinamika industri tempat perusahaan itu bersaing. Ada sumber khusus nggak buat data industri secara keseluruhan? Ada. Dan pemahaman konteks industri ini dianggap penting banget sama Graham dan Dodd. Bab 3 nyorot beberapa sumber utama buat ini. Pertama, publikasi pemerintah. Contoh utamanya itu Survey of Current Business dari Departemen Perdagangan AS. Ini isinya data statistik agregat yang banyak banget soal berbagai sektor ekonomi dan industri. Data produksi, penjualan, inventaris, harga, macam-macam lah. Ini kasih gambaran makro yang penting. Selain data pemerintah yang luas itu, Sumber penting lainnya itu asosiasi perdagangan atau trade associations. Setiap industri besar biasanya punya asosiasi sendiri kan. Nah, mereka ini ngumpulin data spesifik dari anggotanya, bikin riset pasar, nerbitin laporan tren, tantangan, prospek industrinya. Info dari asosiasi ini seringkali lebih detail dan relevan secara komersial dibanding data pemerintah yang umum. Terakhir, disebut juga adanya layanan khusus dari agen statistik swasta. Mereka nyediain survei mendalam soal kondisi dasar industri dan kasih update berkala. Tujuannya jelas, analis itu harus bangun latar belakang pengetahuan yang cukup lengkap soal medan perangnya dulu sebelum menilai si prajurit perusahaan di medan perang itu. spektrumnya jadi luas banget ya, mulai dari laporan internal satu perusahaan, dokumen hukum dan regulator, kompilasi eksternal, sampai data makro industri. Kalau kita lihat semua jenis sumber yang mereka identifikasi, ini laporan resmi, dokumen regulator, laporan wali amanat, media dan manual, pertanyaan langsung, data industri, apa artinya nih buat Anda yang coba analisis investasi sekarang? Nama publikasi sama regulator mungkin udah ganti semua ya, tapi prinsip nyari informasinya masih relevan nggak sih? Masih banget, sangat relevan. Ini salah satu keindahan dari prinsip dasar Graham dan Dodd, seringkali abadi sifatnya. Prinsip intinya ya sama persis. Mulai dari laporan resmi perusahaan, sekarang jauh lebih gampang ya aksesnya, lewat web perusahaan atau database regulator kayak Edgar DES atau sistem serupa di negara lain. Bener juga. Tapi jangan berhenti di situ.
Periksa juga dokumen regulator lainnya, prospektus, laporan transaksi orang dalam, risalah RUPS, macam-macam. Manfaatin juga kompilator data eksternal dan sumber berita finansial yang kredibel, kayak Bloomberg, Refinitiv, S&P Capital IQ, terus media finansial terkemuka. Cari juga data dan riset industri dari sumber terpercaya buat paham konteks persaingannya. Bahkan prinsip bertanya langsung pun masih relevan kok dalam bentuk investor relations atau analyst calls. Jadi jenis-jenis sumbernya masih paralel ya intinya? Betul. Tapi, nah ini, ada pergeseran tantangan yang fundamental. Di era Graham dan Dodd, kayak yang tergambar jelas di bab 3 ini, tantangan utamanya itu kelangkaan informasi. Susah aksesnya, kurang standar. Analis harus kerja keras kayak detektif buat ngumpulin kepingan data dari sumber yang susah dijangkau. Hari ini, tantangan Anda justru sebaliknya, kelimpahan informasi yang luar biasa, information overload. Betul banget. Banjir informasi. Data tersedia begitu banyak, begitu cepat. Tantangan modern itu gimana menyaring semua noise ini, gimana verifikasi akurasi info, apalagi dari sumber online yang nggak jelas, gimana mensintesis data dari berbagai format jadi insight yang bermakna, dan gimana biar nggak tenggelam dalam detail yang nggak relevan. Keterampilan yang dibutuhin mungkin agak beda ya sekarang, lebih ke arah kurasi, validasi, sintesis kritis, tapi fondasi nyari info yang komprehensif dari berbagai sudut pandang itu tetap sama pentingnya. 3. Security analysis. Mulai dari laporan perusahaan yang perlu dicermati detailnya, pentingnya dokumen regulator dan wali amanat sebagai sumber alternatif, peran vital media, manual dan jurnal perdagangan, opsi tanya langsung, sampai keharusan paham data industri. Poin terpenting yang perlu Anda bawa pulang dari pembahasan ini adalah analisis investasi yang berkualitas dan mendalam itu nggak bisa dibangun di atas fondasi data yang rapuh atau nggak lengkap. Proses pengumpulan informasi yang komprehensif, cermat, dan dari beragam sumber andal itu langkah pertama yang mutlak perlu. Ini PR yang nggak bisa dilewatin lah kalau Anda mau bikin keputusan investasi yang benar-benar terinformasi. Tanpa bahan baku data yang bagus, sehebat apapun teknik analisis Anda, ya hasilnya bakal kurang optimal. Dan sebagai penutup diskusi kita soal sumber informasi ini, kami lempar satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Di era kita sekarang, dengan akses instan ke laporan keuangan global, database regulator yang bisa dicari dalam hitungan detik, data pasar real-time, algoritma yang bisa proses berita dalam milidetik, apa semua kemudahan teknologi ini benar-benar bikin kerjaan inti analisis fundamental jadi lebih mudah dibanding zaman Graham dan Dodd? Atau, jangan-jangan, volume, kecepatan, dan kompleksitas informasi yang masif ini justru malah ciptain tantangan baru. Tantangan buat misahin sinyal dari noise, buat jaga fokus jangka panjang di tengah hiruk-pikuk jangka pendek. Sebuah tantangan yang mungkin bahkan nggak kebayang sepenuhnya sama para pionir analisis sekuritas itu. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.